Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sekti Kartika Dini, dosen program studi statistika, jurusan statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu di program studi statistika, yaitu mata kuliah Official Statistik 1. Mata kuliah ofisial Statistik 1 merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa Prodi Statistika FIPA UII. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS yang ditawarkan pada mahasiswa semester 2. Mata kuliah ofisial Statistik 1 merupakan mata kuliah yang mempelajari terkait statistik yang dikumpulkan, dihasilkan, dan dipublikasikan atau didiseminasikan oleh lembaga atau instansi pemerintah. Official statistik memberikan informasi terkait banyak hal dalam kehidupan seperti perkembangan ekonomi dan sosial, kondisi pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sebagainya. Hampir setiap negara di dunia memiliki setidaknya satu lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menyediakan data ofisial statistik. Dalam hal ini, di Indonesia, lembaga yang diberikan kewenangan tersebut adalah BPS atau Badan Pusat Statistik. Fokus dan tujuan mata kuliah ofisial statistik 1 ialah memahami konsep ofisial statistik dan memahami metode statistika yang digunakan dalam ofisial statistik. Adapun kemampuan yang diharapkan diperoleh mahasiswa pada mata kuliah ofisial statistik 1 diantaranya, mahasiswa mampu memahami konsep ofisial statistik, mahasiswa mampu memahami metode statistika yang digunakan dalam ofisial statistik. Selain itu, mahasiswa juga mampu mempartisi permasalahan kondisi negara dengan ofisial statistik, dan mahasiswa mampu menginterpretasikan data yang dihasilkan oleh ofisial statistik. Pokok bahasan dalam mata kuliah ofisial statistik 1 mencakup konsep dasar ofisial statistik dan penerapannya di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ofisial statistik 1 dimulai dengan kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama dan sejarah ofisial statistik, lalu dilanjutkan dengan data dan indikator pembangunan, kemudian dasar ukuran demografi, lalu nanti diakhiri dengan statistik potensi desa. Beberapa referensi yang digunakan dalam mata kuliah ofisial statistik 1 meliputi berbagai publikasi dari BPS, baik itu publikasi tahunan, semesteran, atau triwulanan, kemudian berita resmi BPS, lalu ensiklopedia indikator ekonomi, dan buku yang ditulis oleh Walpole yang berjudul Pengantar Statistika. Metode perkuliahan ofisial statistik 1 ialah luring atau tatap muka di kelas. Selain itu, jika dilaksanakan secara daring, yang dilakukan adalah daring sinkron menggunakan platform Zoom atau Google Meet. Selain untuk mendukung perkuliahan, mata kuliah ini juga memanfaatkan platform LMS seperti Google Classroom dan platform LMS lainnya yang disediakan oleh UII. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini selaras dengan tujuan dari Merdeka Belajar, di mana mahasiswa dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Maka pembelajaran dalam mata kuliah ini melibatkan interaksi antara mahasiswa dan dosen. Misalnya dengan unjuk saran, kemudian diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif, serta proyek kelompok pada akhir semester mata kuliah ini. Jika dilaksanakan secara daring, maka diskusi kelompok dapat dilakukan melalui
platform Zoom dengan memanfaatkan breakout room sesuai dengan breakout room di mana mahasiswa dibagi ke dalam kelompok dan dimasukkan ke dalam breakout room tersebut sesuai dengan kelompoknya. Adapun sistem penilaian dalam mata kuliah ini berdasarkan pada CPMK pada mata kuliah official statistik 1. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini terdapat 4. Yang pertama, di mana bobot penilaian untuk CPMK pertama ialah 15%, kemudian CPMK kedua 30%, CPMK ketiga 20%, dan CPMK keempat 30%. Asesmen yang dilakukan untuk CPMK tersebut dapat dilakukan melalui penugasan individu, penugasan kelompok, kuis, UTS, dan UAS, di mana UAS pada mata kuliah ini adalah berdasarkan proyek kelompok. Selain penilaian melalui keempat CPMK tersebut, keaktifan mahasiswa di kelas juga memberikan juga memberikan kontribusi pada penilaian akhir untuk mata kuliah ini, yaitu sebesar 5%. Demikian penjelasan terkait mata kuliah official statistik 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Oke, ya. Kita hari ini insya Allah akan membahas tentang statistik kelahiran ya. Masih bahasan lanjutan terkait dengan studi demografi, bahwa dalam studi demografi yang mempelajari tentang jumlah penduduk, struktur penduduk, kemudian sebaran penduduk, di mana proses variabel-variabel tersebut gitu kan dipengaruhi oleh beberapa proses demografi. Apa saja proses demografi? Semoga teman-teman masih ingat, yaitu ada mortalitas, ada fertilitas, mortalitas atau kematian, ada fertilitas atau kelahiran, dan ada migrasi atau perpindahan. Nah, itu perbagian akan kita pelajari satu persatu seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan lebih khusus untuk statistik kelahiran, gitu ya. Dan mungkin kalau pekan-pekan sebelumnya lebih banyak teori, gitu kan, lebih banyak cerita. Dan ini insya Allah akan ketemu rumus-rumus simpel, ya. Rumusnya nggak ada yang ribet kok kalau di official mah. Official statistik rumusnya nggak yang terlalu ribet gitu ya, asalkan teman-teman paham definisi dari setiap notasi, insya Allah bisa mengikuti. Ya, itu ya, statistik kelahiran atau fertilitas, kelahiran atau fertilitas. Nah, sebelum ke ukuran fertilitas dan seterusnya, kita ke pengantar dulu bahwa pertumbuhan penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu tentu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu dipengaruhi oleh proses demografi, mulai dari mortalitas atau kematian, migrasi atau perpindahan, dan fertilitas atau kelahiran. Nah, kondisi sosial ekonomi dan wilayah dalam suatu lingkup masyarakat gitu ya dapat mempengaruhi tingkat fertilitas. Maksudnya seperti apa? Misalnya ada kelompok masyarakat yang mereka punya mindset bahwa semakin banyak anak gitu kan semakin baik gitu kan. Banyak anak banyak rezeki seperti itu. Jadi mindset yang seperti itu bisa jadi di wilayah tersebut angka kelahirannya tinggi, angka fertilitasnya tinggi gitu. Tapi bisa jadi ada wilayah gitu kan karena faktor sosialnya pengennya nggak punya banyak anak kan, anak satu cukup lah gitu misalnya seperti itu. Nah, itu juga mempengaruhi tingkat fertilitas di wilayah tersebut. Nah, tingkat fertilitas juga dipengaruhi oleh beberapa variabel demografis, beberapa faktor demografis ya, diantaranya distribusi umur di suatu wilayah. Misalnya ada kan distribusi umur, ada yang penduduk usia muda, usia sedang, usia tua gitu ya. Itu tentu sedikit banyak mempengaruhi tingkat fertilitas di wilayah tersebut karena berdasarkan kelompok umur tentu potensi untuk hamil dan melahirkan bagi kaum wanita itu beda gitu kan potensinya. Kemudian jumlah laki-laki dan perempuan yang menikah ya jelas gitu ya untuk hadirnya manusia baru gitu ya melalui proses kelahiran tentu harus ada proses pernikahan sebelumnya. Lalu lamanya usia pernikahan. Lamanya usia pernikahan biasanya gitu kan semakin lama itu kemungkinan
anaknya juga bisa bertambah. Maksudnya gini, akan berbeda misalnya orang yang memang yang menikahnya udah 15 tahun itu bisa mungkin anaknya lebih dari satu. Tapi orang yang menikahnya mungkin baru setahun 2 tahun mungkin anaknya baru satu, seperti itu. Kecuali dia kembar dan itu lain gitu ya. Jadi usia pernikahan itu mempengaruhi jumlah anak dalam suatu keluarga, seperti itu. Nah, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat ya menjadi concern gitu kan, menjadi hal yang penting untuk dikaji, seperti itu. Jadi pertumbuhan penduduk itu kan hal yang perlu di manage gitu kan, diatur gitu agar tidak terlalu tinggi sekali karena nanti kaitannya dengan kebutuhan lain sebagainya, dan tidak yang rendah sekali karena nanti kaitannya dengan penerus di suatu wilayah, seperti itu. Jadi pertumbuhan penduduk itu harus di manage gitu ya. Kalau pertumbuhannya sangat cepat itu juga harus dijaga gitu ya. Kalau pertumbuhannya juga lambat itu juga harus dicarikan solusinya. Dengan demikian kajian terkait fertilitas ini menjadi sangat penting ya, menjadi hal yang penting baik dari tataran suatu daerah ya, dari skup yang paling rendah di level administrasi sampai yang level kenegaraan, seperti itu. Karena ada beberapa negara ya di mana masyarakatnya itu saya pernah cerita gitu kan. Masyarakatnya itu tidak mau punya anak gitu kan. Nah, itu menjadi concern di negara tersebut gitu. Angka fertilitasnya rendah. Karena nanti berkaitan dengan penerus bangsa itu gitu. Kalau banyak warganya tidak mau melahirkan, tidak mau punya anak gitu, nanti siapa? Bisa jadi warga asli dari negara tersebut itu tergantikan dengan warga-warga pendatang gitu kan. Itu yang menjadi permasalahan tersendiri. Gitu. Untuk hal ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ke konsep dan pengukuran dalam fertilitas. Ya. Pertama ke sumber datanya. Nah, ya, karena fertilitas ini adalah bagian dari demografi, studi demografi, tentu sumber datanya juga sama dengan sumber data demografi. Nah, kalau di sumber data demografi kan itu ada sumbernya bisa dari registrasi penduduk, bisa dari sensus penduduk maupun survei penduduk gitu ya. Nah, begitu juga dengan kajian terkait fertilitas ini. Sumber datanya bisa dari registrasi yang mencatat peristiwa vital yang dilakukan secara kontinu berdasarkan laporan dari penduduk, misalnya penerbitan akte kelahiran, kemudian perubahan KK karena pertambahan jumlah anggota keluarga. Nah, itu contoh dari registrasi penduduk. Kemudian bisa juga melalui sensus penduduk ya, yang di Indonesia itu 10 tahun sekali, setiap tahun yang berakhiran 0 gitu. Karena dalam topik minimal sensus penduduk atau hal-hal yang ditanyakan dalam sensus penduduk itu tentu ditanyakan juga terkait berapa sih jumlah anak dalam keluarga tersebut gitu ya. Berapa banyak bayi yang pernah lahir di keluarga tersebut gitu kan. Usianya berapa, kapan lahirnya, itu adalah pertanyaan terkait fertilitas. Kemudian mengenai survei penduduk, ini adalah pengumpulan data yang disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan informasi yang ingin dikumpulkan, ya, dan dapat dilakukan kapan saja pada wilayah tertentu. Nah, survei penduduk macam-macam ya, tergantung informasi apa yang ingin digali. Kalau yang fertilitas ini biasanya namanya adalah survei demografi dan kesehatan Indonesia, kerjasama antara BPS dan Kementerian Kesehatan gitu. Kalau survei penduduk secara umum ada namanya survei penduduk antar sensus. Jadi melalui 3 sumber data ini harapannya data atau statistik terkait fertilitas itu bisa diekstraksi gitu ya, bisa dikumpulkan nanti menjadi informasi yang bisa digunakan terkait data fertilitas. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait sumber data fertilitas dulu? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, selanjutnya kita ke konsep dan definisi dalam fertilitas yang didefinisikan oleh WHO. Ya, jadi dalam fertilitas ada konsep yang harus teman-teman pahami, ada definisi yang harus teman-teman pahami sebelum nanti kita ke ukuran-ukuran dalam fertilitas. Ya, ada 3 mengenai fertilitas ini, ada lahir hidup atau live birth, ada lahir mati atau stillbirth, dan ada aborsi. Ya,
lahir hidup atau live birth itu maknanya apa? Yaitu kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan. Dan saat lahir itu menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan. Jadi mau berapapun usia janin di dalam kandungan tersebut ya, asalkan dia lahir dalam kondisi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, bernafas, kemudian ada detak jantungnya, bergerak gitu ya, berarti itu disebut lahir hidup. Mau berapa lama pun dia di dalam kandungan gitu ya. Walaupun normalnya kan sekitar 40 pekan gitu ya. Nah, itu namanya lahir hidup. Nah, sementara yang dimaksud lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang di dalam kandungannya itu minimal dia berusia 28 pekan, namun ketika lahir dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelahiran. Jadi minimal sudah 28 pekan di dalam kandungan ibunya, tapi ketika lahir dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tidak ada nafas, tidak bergerak gitu kan. Jantungnya tidak berdetak, itu disebut sebagai lahir mati atau stillbirth. Lahir tapi meninggal gitu ya, karena tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sementara untuk aborsi itu adalah peristiwa kematian bayi dalam kandungan, ya, peristiwa kematian bayi dalam kandungan di mana umur dalam kandungan itu kurang dari 28 pekan. Nah, aborsi ini bisa karena sengaja ya atau karena tidak sengaja. Sengaja mungkin memang sengaja digugurkan gitu ya karena beberapa sebab, entah alasan medis atau apa gitu ya, ataupun tidak sengaja. Jadi nggak sengaja janinnya itu gugur sendiri gitu, entah karena ibunya kandungannya nggak kuat atau lain sebagainya. Nah, itu namanya aborsi. Jadi antara stillbirth dan aborsi itu bedanya adalah kalau yang lahir mati itu dia minimal sudah 28 pekan dalam kandungan, kemudian keluar tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelahiran. Nah, sementara kalau yang aborsi ya dia meninggal dalam kandungan tapi usia kandungannya itu belum nyampai 28 pekan atau kurang dari 28 pekan. Untuk 3 definisi ini bisa difahami? Bisa, Bu. Saya. Oke. Nah, kita ke ukuran fertilitas. Oh, tadi kan definisi-definisi gitu ya. Nah, nanti tadi kan nama sub bahasan kita adalah statistik kelahiran atau fertilitas gitu. Berarti kan kalau statistik pasti ada hitungan di dalamnya. Nah, melalui ukuran-ukuran dalam fertilitas. Nah, secara umum ukuran fertilitas ini dikategorikan menjadi 3, yaitu ukuran tahunan, ukuran riwayat kelahiran, dan ukuran reproduksi. Ya, di mana setiap dari masing-masing ukuran ini nanti ada beberapa ukuran lagi di dalamnya, ada beberapa indikator lagi di dalamnya. Kita ke ukuran tahunan. Ukuran tahunan ini dia mengukur jumlah kelahiran pada tahun tertentu, dihubungkan dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Jadi di sini dia yang jelas mengukur aja kelahiran pada suatu tahun, pada suatu wilayah gitu ya, dibandingkan dengan banyaknya penduduk dalam wilayah tersebut. Di mana jumlah penduduk di sini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Intinya jumlah penduduk di situ berapa, kelahiran di situ berapa. Gitu. Nah, ukurannya melalui ada empat ukuran atau ada 4 indikator yang termasuk dalam ukuran tahunan ini. Ada CBR, ada GFR, ada ASFR, ada TFR. Nanti formulanya akan kita lihat di bagian selanjutnya. Ini definisinya dulu. Sementara untuk ukuran riwayat kelahiran, yaitu mengukur jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang perempuan hingga akhir batas usia suburnya. Ya, jadi kalau di medis ada batas usia subur, kalau di demografi itu disebut usia subur itu yang memang juga mengacu pada ukuran medis gitu ya, itu wanita usia 15 sampai 49 tahun. Ya, itu usia subur itu dalam range itu. Nah, berapa sih banyak anak yang bisa dilahirkan oleh seorang wanita usia subur itu? Nah, ini yang diukur dalam ukuran riwayat kelahiran. Ada namanya ukuran reproduksi. Di mana ukuran reproduksi ini adalah berkenaan dengan kemampuan seorang wanita untuk menggantikan dirinya. Jadi yang difokuskan, yang dihitung ini adalah berapa banyak kelahiran bayi perempuan, gitu kan? Yang karena yang bisa menggantikan ibu melahirkan kan pasti perempuan lagi gitu. Jadi di ukuran reproduksi ini lebih fokus
terhadap perhitungan bayi perempuan yang lahir. Seperti itu. Untuk 3 jenis ukuran fertilitas ini, sebelum kita ke formulanya, ada yang belum jelas? Jelas? Jelas. Oke. Ya, kita ke formula. Harusnya teman-teman tidak mengantuk lihat formula ini gitu ya. Kalau biasanya mungkin mengantuk karena berasa didongengin, semoga ini tidak mengantuk karena sudah ada rumus-rumus yang simpel. Kita ke ukuran fertilitas yang pertama untuk ukuran tahunan, yaitu ada CBR atau angka kelahiran kasar, di mana definisi untuk angka kelahiran kasar ini adalah banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Ya, ini kuncinya per 1000 penduduk ya, tanpa memandang jenis kelamin. Jadi laki-laki dan perempuan yang jelas masuk penduduk di situ dihitung gitu ya, per 1000 penduduk. Jadi banyaknya kelahiran baik itu laki-laki maupun perempuan pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Formulanya untuk menghitung CBR ini seperti yang teman-teman lihat, CBR sama dengan B per P kali 1000, di mana B adalah jumlah kelahiran selama setahun di suatu wilayah tertentu, entah itu level nasional atau provinsi atau kabupaten gitu ya, yang jelas ada batasan administrasinya. Kemudian P adalah jumlah penduduk pertengahan tahun. Nah, jumlah penduduk pertengahan tahun atau P ini dapat dari mana? Itu dari jumlahan penduduk awal tahun ditambah dengan penduduk pada akhir tahun dibagi 2. Jadi kan jumlah penduduk kan kalau di suatu wilayah itu biasanya berubah-ubah gitu ya. Nah, itu bukan untuk definisi di sini, dia itu mengambil data jumlah penduduk di awal tahun sama jumlah penduduk di penutup tahun atau di akhir tahun ya, nanti dijumlahkan dibagi 2 atau rataan dari jumlah penduduk awal tahun dan jumlah penduduk akhir tahun. Gitu. Nah, gunanya apa dari CBR ini, yaitu untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Jadi pengen tahu tingkat kelahiran di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Misal, interpretasinya, diperoleh CBR pada tahun tertentu di Indonesia itu 20. Artinya apa? Angka 20 ini berarti maknanya adalah terdapat 20 kelahiran per 1000 penduduk Indonesia pada tahun tersebut. Misalnya tahun 2004 berarti terdapat 20 kelahiran per 1000 penduduk Indonesia pada tahun 2004. Ya, maknanya seperti itu. Nah, ternyata ini masih ada kelemahan si ukuran ini. Karena perhitungan ini masih sangat umum gitu ya. Sebagai penyebut atau P-nya ini adalah penduduk dari semua jenis kelamin dan semua jenis umur gitu ya. Anak-anak orang tua kan masuk dalam penduduk tersebut. Yang tidak semuanya itu mempunyai potensi untuk melahirkan gitu. Jadi ini masih angka yang sangat umum, masih angka yang sangat kasar. Untuk CBR ini ada yang mau ditanyakan? Bu, untuk Ya. yang populasi akhir tahun yang misalkan untuk tahun ini, apa dipakai untuk populasi awal tahun-tahun depannya? Oh ya, oke. Ya, misalnya kan biasanya ada Januari sampai Desember gitu ya. Kalau bulan awal tahun biasanya nanti ada angka keluar, Januarinya berapa, kemudian Desembernya berapa. Nah, itu untuk awal sama akhir tahun gitu. Nah, nanti tahun depan kalau memang belum ada data terbaru gitu kan biasanya bisa menggunakan tahun sebelumnya. Tapi kalau sudah ada data terbaru di Januari, berarti pakai data tahun berikutnya itu. Gitu. Harus kalau memang tidak ada perbedaan antara yang akhir tahun ini sama tahun depan berarti bisa sama gitu. Tapi kalau ternyata setelah didata ulang melalui registrasi atau kegiatan lainnya dalam pengumpulan data bisa jadi berbeda gitu. Yang jelas konsepnya adalah menggunakan data awal tahun dan akhir tahun. Gitu. Disesuaikan dengan ketersediaan data yang ada. Gitu, Mbak. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Bisa dilanjut ya?